Kisah Nabi Ilyasa alaihi salam. Pemuda itu sudah lama sakit keras. Dia bernama Ilyasa. Ia hanya ditemani ibunya yang mengantarkannya berobat ke berbagai tempat. Badannya kurus kering, akibat dari penyakit yang dideritanya. Ibunda Ilyasa pun hampir putus asa karena putranya tak kunjung sembuh. Namun Ilyasa begitu tabah dalam menjalani hidupnya. Ia tetap percaya bahwa ia bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya. Sementara itu, Nabi Ilyas alaihi salam sedang melarikan diri dari kejaran penduduk Balabak. Dia berdoa memohon lindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas kemudian menemukan sebuah rumah terpencil di gurun pasir. "Assalamualaikum," ucap Nabi Ilyas alaihi salam. "Waalaikumsalam, siapa gerangan?" sahut seorang perempuan dari dalam rumah. "Saya adalah Ilyas, Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon izin untuk bersembunyi di rumah ini, hanya sementara." Mohon Nabi Ilyas alaihi salam, "Baiklah, tapi saya tidak bisa menjamu Tuan karena saya sedang merawat anak saya yang sedang sakit keras," terang perempuan itu. "Ini putraku Ilyasa, dia sudah lama menderita sakit keras. Aku sudah lama mengobatinya ke berbagai tempat." Begitu kata ibunda Ilyasa. "Penyakit adalah milik Allah. Hanya Allah lah yang bisa mengangkat penyakit dan menyembuhkanmu, wahai Ilyasa," kata Nabi Ilyas alaihi salam. "Aku ingin penyakitku sembuh, Tuhan. Sudah lama aku menderita. Ajarilah aku untuk berdoa." Begitu kata Ilyas. "Jika penyakitmu disembuhkan oleh Allah, apa yang akan kau lakukan?" tanya Nabi Ilyas alaihi salam. "Aku akan menjadi muridmu, Tuhan. Aku akan menemani Tuhan berdakwah kemanapun Tuhan pergi." "Baiklah, mari kita berdoa kepada Allah agar penyakitmu disembuhkan," kata Nabi Ilyasa. Nabi Ilyas alaihi salam berdoa untuk memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala bagi Ilyasa. Ilyasa dan ibunya mengamini. Tak lama kemudian, atas izin Allah, Ilyasa sembuh dari penyakitnya. Tiba-tiba, "Ibu, aku lapar. Bolehkah aku makan sesuatu?" "Kita tidak memiliki sesuatu apapun untuk dimakan, Nak," jawab sang ibu. "Pergilah ke dapur, Bu. Allah telah memberi rezeki untuk kita," ucap Nabi Ilyas alaihi salam sambil tersenyum. Setibanya di dapur, terkejutlah sang ibunda begitu banyak makanan yang tersaji di dalam meja. Nabi Ilyas berkata, "Ini adalah rezeki dari Allah. Mulai saat ini, kalian tidak akan kelaparan lagi." "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah," ucap Ilyasa dan ibunda bersamaan. Setelah berdoa, mereka menyantap hidangan tersebut bersama-sama. Sejak saat itu, Ilyasa menjadi murid Nabi Ilyas alaihi salam. Ilyasa belajar ilmu-ilmu agama dari Nabi Ilyas alaihi salam. Hal yang pertama diajarkan oleh Nabi Ilyas alaihi salam kepada Ilyasa adalah tauhid. Tauhid adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Ilyasa menemani Nabi Ilyas alaihi salam dalam melanjutkan dakwahnya kepada kaum Balabak. Ilyasa sudah mengabdikan dirinya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. "Kalian akan terbebas dari bencana kekeringan ini jika kalian melaksanakan apa yang aku katakan," ucap Nabi Ilyas alaihi salam. "Kalian harus beriman kepada Allah. Setelah itu, hancurkan semua berhala yang ada di negeri ini," lanjutnya. Penduduk Balabak menghancurkan berhala-berhala tersebut. Kemudian
Mereka bersama-sama menghancurkan berhala Baal yang berdiri sangat kokoh di lapangan terbuka, tempat mereka biasa memuja berhala tersebut. Tidak lama setelah penghancuran itu, turunlah hujan. Hujan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan yang turun membuat penduduk Balabak bersuka hati. Mereka sangat merindukan hujan. Beberapa hari kemudian, tanaman mulai tumbuh kembali. Binatang ternak mulai mendapatkan makan dan minum yang sangat cukup. Penduduk Balabak mulai terbebas dari lapar dan dahaga. Nabi Ilyas alaihissalam beranjak tua. Tubuhnya tidak lagi kuat untuk berdakwah ke seluruh penjuru negeri. Ilyasa tetap setia menemani gurunya tersebut. Wahai Ilyasa, lanjutkanlah dakwah ini. Aku sudah tidak memiliki tenaga lagi. Sebarkanlah agama Allah. Ingatlah bahwa azab Allah sangatlah pedih. Nabi Ilyasa alaihissalam kini melanjutkan dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Karena setelah Nabi Ilyas alaihissalam tidak lagi berdakwah, penduduk Balabak berhenti menjalankan agama Islam. Mereka kembali bermaksiat, berfoya-foya, dan bermabuk-mabukan. Kaum Balabak kembali menyembah berhala. Mereka menganggap ajaran Nabi Ilyas alaihissalam hanya perlu dijalankan ketika Nabi Ilyas alaihissalam masih berdakwah. Penduduk Balabak bahkan mendirikan berhala yang baru lagi, berhala yang sama besarnya dengan berhala Baal yang mereka hancurkan dahulu. Nabi Ilyasa alaihissalam terus melanjutkan dakwahnya kepada kaum Balabak. Ajaran Nabi Ilyas hanya perlu dijalankan ketika dia masih berdakwah. Sekarang dia sudah tidak berdakwah lagi. Buat apa kami pertahankan ajaran Nabi Ilyas? Kalian seharusnya tetap berada di jalan Allah dan tetap melaksanakan ajaran Nabi Ilyas, karena Allah akan murka terhadap manusia yang mempersekutukannya, ucap Nabi Ilyasa. Dakwah Nabi Ilyasa alaihissalam terhalang karena perlawanan penduduk. Suatu hari Nabi Ilyasa alaihissalam dikepung penduduk Balabak. Mereka melarang Nabi Ilyasa alaihissalam untuk berdakwah. Pemuka kaum Balabak mendatangi pengikut Nabi Ilyasa alaihissalam. Mereka meminta pengikut Nabi Ilyasa alaihissalam untuk bekerja sama mengusir Nabi Ilyasa alaihissalam. Akan tetapi pengikut Nabi Ilyasa alaihissalam tidak menerima ajakan tersebut. Mereka tetap setia kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mau Nabi mereka diusir oleh kaum kafir Balabak. Matahari terik menyengat, hujan berhenti turun, sehingga tanaman mengering. Hewan ternak pun kurus kering karena tidak ada sumber makanan lagi. Bencana kekeringan yang melanda negeri Balabak membuat penduduk kelaparan dan kehausan. Penduduk bahkan ada yang menderita busung lapar. Negeri Balabak pun hancur karena bencana kekeringan itu. Tidak ada lagi yang tersisa dari negeri itu. Ini semua akibat mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyasa alaihissalam memutuskan untuk hijrah dari negeri Balabak. Nabi Ilyasa alaihissalam mengajak pengikutnya untuk ikut serta. Ketika berjalan melintasi reruntuhan negeri Balabak, Nabi Ilyasa alaihissalam berkata kepada pengikutnya, "Inilah balasan karena menyekutukan Allah. Allah akan mengazab siapapun yang ingkar kepadanya. Azab Allah bisa dilimpahkan di dunia, bisa juga dilimpahkan di akhirat kelak. Hendaklah kita selalu berada di jalan yang diridhoi Allah."